Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Restu Horor. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan menceritakan sebuah kisah horor dengan judul Dendam Pelacur yang dibakar oleh warga desa. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya dari channel kami. Terima kasih. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Desa Wonorejo adalah sebuah pemukiman yang sangat tenang. Sejauh mata memandang hanya ada hamparan sawah yang mulai menguning dan deretan pohon kelapa yang sudah berdiri dari dulu. Pagi hari di sini selalu dimulai dengan suara ayam jantan yang berkokok bersahutan. Warga desa biasanya sudah bangun sebelum matahari terbit untuk pergi ke sawah atau ke pasar. Mereka saling menyapa dengan ramah setiap kali berpapasan di jalan setapak. Hubungan antar warga di sini sangatlah erat, hampir seperti keluarga besar yang tinggal dalam satu wilayah. Di ujung sebuah gang yang sempit berdiri sebuah rumah sederhana dengan dinding yang sebagian besar masih berupa papan kayu. Di rumah itu tinggal Bu Yayu, seorang janda tua yang suaminya sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Ia tinggal bersama putri tunggalnya yang bernama Hanum. Sehari-hari kehidupan mereka sebenarnya cukup tenang dan tidak pernah ada masalah besar. Hanum adalah gadis yang cantik dan memiliki kemampuan bicara yang sangat baik. Ia punya banyak teman di desa dan dikenal sebagai anak yang pintar karena berhasil menyelesaikan kuliahnya di kota kabupaten. Namun perubahan besar terjadi setelah Hanum lulus kuliah. Ia kini tidak lagi menjadi anak yang baik. Ia tidak tertarik membantu ibunya atau sekedar bergaul dengan pemuda-pemudi di desa. Hanum mulai merasa bahwa desa Wonorejo adalah desa kecil dan membosankan untuknya. Ia sering menghabiskan waktunya di depan cermin atau sibuk dengan ponsel lamanya. "Nak, keluar bantu ibu." "Apa sih, Bu?" "Gak usah deh. Lagian kan, aku ini capek, Bu. Ngapain bantu-bantu?" "Ya kamu jangan di kamar terus dong. Sana keluar ke teman-teman kamu." "Enggak, Bu. Males. Lagian, berteman kok sama orang-orang miskin. Pendidikannya aja mereka rendah. Gak level ya, Bu," ucap Hanum saat itu. Sejak saat itulah Hanum kini mulai menuntut banyak hal kepada ibunya. Ia merasa penampilannya harus setara dengan teman-teman kuliahnya yang tinggal di kota besar. Hanum saat itu mulai meminta ponsel dengan merek terbaru yang harganya setara dengan hasil panen sawah selama satu musim. Tidak berhenti di situ saja. Ia juga menuntut pakaian-pakaian bermerek, tas kulit, hingga berbagai macam perhiasan emas. Bu Yayu yang sangat menyayangi putri satu-satunya itu tidak tega untuk menolak. Ia merasa bersalah karena suaminya tidak meninggalkan banyak harta. Akhirnya Bu Yayu mulai menjual sedikit demi sedikit sisa warisan almarhum suaminya. Mulai dari tabungan di celengan, simpanan emas lama, hingga sebidang tanah kecil di belakang rumah yang seharusnya menjadi cadangan masa tua. "Bu, pokoknya aku bulan depan mau HP baru ya, Bu. Aku malu HP-nya jelek gini, Bu. Teman-temanku HP-nya baru semua." "Hanum, kamu kan tahu, Nak. Sawah kita lagi gagal panen. Lagian, harta kita juga sudah habis untuk bayar utang bapak." "Udahlah, Bu. Lagian siapa juga yang minta dilahirkan ya? Aku mau tanggung jawab ibu. Aku gak mau ya, Bu. Keinginanku tertunda. Hanya gara-gara ibu gak mau turuti." "Iya, nanti bulan depan ibu belikan." Siganya pada saat itu satu persatu kini keinginan Hanum terpenuhi. Ia memiliki ponsel mahal dan pakaian yang terlihat sangat menonjol dibandingkan warga desa yang lainnya.
Namun keinginan Hanum justru semakin menjadi-jadi. Ia merasa bahwa apa yang ia miliki sekarang masih kurang untuk menunjukkan status sosialnya. Setiap kali ia melihat unggahan teman-temannya di media sosial, ia merasa iri dan ingin memiliki hal yang sama. Bu Yayu hanya bisa mengurut dada melihat tingkah laku anaknya. Namun ia terus berusaha mencari uang agar Hanum tidak marah. Singanya puncaknya terjadi pada suatu pagi yang mendung. Hanum baru saja bangun tidur dan langsung menghampiri ibunya yang sedang berada di dapur. Wajahnya terlihat sangat kesal karena ponsel miliknya sering mengalami gangguan teknis. Ia ingin ponsel baru yang lebih canggih agar bisa mengambil foto dengan kualitas yang lebih jernih. Bu, aku minta uangnya bu. Ponsel ini udah lemot. Aku malu ya kalau harus kumpul dengan teman-teman pakai barang lama seperti ini. Nanti aku gak mau bu dijauhi dari geng-gengku. Hanum, duit ibu udah benar-benar habis nak. Tanah ibu juga kan udah dijual bulan lalu. Kamu lupa, tas kamu kan juga baru. Sekarang, ini sisa tabungan untuk makan kita sehari-hari nak. Udahlah bu, kalau ibu gak ada uang, ibu cari pinjaman aja ke tetangga atau ke Pak Lurah. Aku gak mau ya bu. Pokoknya, hari ini aku harus punya ponsel baru itu. Ucap Hanum dari dalam kamar. Bu Yayu tetap diam sambil terus menyeka air matanya. Ia tahu bahwa meminjam uang hanya akan menambah beban hidup mereka yang jauh lebih sulit. Lagi pula semua tetangga sudah tahu bahwa kondisi ekonomi keluarga itu sedang terpuruk akibat ulah Hanum. Tidak akan ada orang di desa Wonorejo yang mau memberikan pinjaman lagi. Perselisihan itu pun berlangsung cukup lama hingga suasana rumah menjadi sangat panas. Hanum yang saat itu belum keturutan. Akhirnya ia keluar dari kamar dengan membawa tas besar. Udahlah bu, kalau aku gak dituruti kemauannya, lebih baik aku pergi saja. Ngapain hidup di sini? Ah, kamu mau kemana? Udahlah bu, ibu gak usah kepo. Ia merasa sudah tidak ada gunanya lagi tinggal di desa yang menurutnya miskin ini. Sementara di sisi lain di sebuah rumah di pinggiran kota yang berjarak sekitar 2 jam dari desa Wonorejo, seorang gadis bernama Rika sedang bersiap-siap. Rika adalah sahabat atau teman akrab dari Hanum yang sudah lebih dulu bekerja di sebuah butik di kota. Ia memiliki gaya hidup yang cukup modern dan sering membagikan foto-foto kegiatannya di media sosial. Ponsel Rika bergetar ada panggilan masuk dari Hanum. Hanum menceritakan semua kesalahannya kepada Rika. Ia mengatakan bahwa ibunya sudah tidak bisa lagi membiayai gaya hidupnya dan ia ingin segera keluar dari desa Wonorejo. Rika menanggapi dengan santai dan mengajak Hanum untuk menyusulnya ke kota. Rika pun menjanjikan bahwa ada banyak lowongan kerja yang bisa menghasilkan banyak uang dengan cepat, asal Hanum mau berusaha dan pandai membawa diri. Num, kalau lo mau, lo gak usah khawatir Num. Gua punya lowongan kerja. Intinya, lo harus giat aja. Lo harus pintar-pintar untuk membawa diri. Lo kan cakep. Tapi kalau lo pemalu, gak ada duitnya Num. Maksud lo apa ya Rik? Gue belum paham ucapan lo. Tanya Hanum saat itu kepada Rika. Rika pun saat itu menjelaskan saat itu. Mendengar penjelasan Hanum pun langsung berkobar. Ia benar-benar semangat membayangkan dirinya akan tinggal di apartemen mewah, makan di restoran mahal dan membeli semua barang yang ia inginkan, tanpa perlu meminta pada ibunya. Ia pun segera memutus panggilan dan kembali masuk ke rumah untuk mengambil semua pakaian bermerek miliknya. Ia sengaja tidak membawa banyak barang, hanya hal-hal yang menurutnya berharga dan bisa menunjang penampilannya di kota nanti. Pokoknya aku harus jadi. Ini kesempatanku, ucapnya sembari menata pakaiannya. Singanya pada saat itu Hanum berjalan menuju ruang tamu di mana Bu Yayu masih duduk termenung. Ia tidak meminta maaf melainkan langsung berpamitan dengan nada yang ketus. Aku mau pergi aja ya Bu, daripada di sini. Hanum, kamu mau kemana nak? Udahlah Bu, ibu gak perlu melarangku. Di sini
Aku hanya akan jadi orang kampung, Bu, selamanya. Aku mau sukses seperti Rika, Bu. Aku mau nyusul Rika. Tanpa melihat ke belakang lagi, Hanum berjalan menuju jalan raya di depan gang. Ia menunggu bus yang menuju ke arah kota, bahkan beberapa warga desa yang saat itu lewat menatapnya dengan heran karena Hanum membawa tas besar dan terlihat sangat buru-buru. Sementara di sisi lain, Bu Yayu hanya bisa berdiri di depan pintu. Ia menatap punggung anaknya yang semakin menjauh hingga akhirnya menghilang di tikungan jalan. Di dalam hatinya ia merasa sangat hancur, harta bendanya sudah habis, dan kini anaknya pun pergi meninggalkannya dalam keadaan marah. Ya Allah, jagalah anakku ya Allah. Semoga dia baik-baik saja di sana. Kini Hanum pun akhirnya naik ke dalam bus antar kota yang baru saja terhenti. Di dalam bus saat itu ia duduk di dekat jendela dan menatap sawah-sawah di desa Wonorejo. Ia merasa sangat lega bisa pergi dari kehidupan miskinnya dan jauh dari ibunya. Dalam pikirannya hanya ada bayangan tentang mal-mal besar, lampu kota yang terang dan kehidupan sosial yang tinggi. Ia yakin bahwa kecantikannya dan kemampuan bicaranya akan membuatnya mudah mendapatkan apapun yang ia mau di kota besar. Kini selama perjalanan, bus yang membawa Hanum akhirnya tiba di terminal kota besar, tepat saat matahari mulai terbenam. Udara di sini terasa sangat panas dan penuh dengan asap kendaraan, sangat berbeda dengan udara segar di desa. Hanum turun dari bus dengan membawa tas besarnya. Tidak lama kemudian, sebuah mobil jemputan datang. Itu adalah Rika yang keluar dari mobil itu. Dengan penampilan yang sangat mencolok, ia memakai pakaian yang cukup terbuka dan riasan wajah yang sangat tebal. Hanum sempat terkejut melihat perubahan temannya. Namun ia merasa kagum karena Rika terlihat sangat makmur. Rika pun kini membawa Hanum ke sebuah kawasan pemukiman yang sangat padat. Mereka tidak berbicara, tidak tinggal di apartemen mewah seperti yang Hanum bayangkan sebelumnya. Rika menjelaskan bahwa untuk sementara mereka harus berhemat. Jadi mereka menyewa sebuah kamar di kontrakan milik bocah. Loh Rik, kata kamu kita tinggal di apartemen. Kok malah di rumah gini sih? Mana jelek lagi. Udahlah Num, kamu tuh harus bersyukur. Lagian kamu juga kan belum kerja. Kita harus hemat ya. Tapi katanya kamu sukses. Udahlah, kamu gak usah bawel deh. Malam harinya saat itu ponsel Hanum bergetar. Ada panggilan video dari Bu Yayu. Hanum pun segera merapikan pakaiannya dan mencari sudut kamar yang tidak terlihat berantakan. Ia tidak ingin ibunya tahu kondisi tempat tinggalnya yang sebenarnya. Nak, gimana di sana? Kamu udah sampai? Udah dapat kerja? Oh, sudah Bu. Ini aku kerja di sebuah restoran besar Bu, sebagai pelayan. Gajinya lumayan. Intinya nanti kalau udah gajian aku kirim uang untuk ibu. Udahlah Bu, ibu gak usah ganggu aku dulu ya. Aku mau istirahat. Syukurlah nak, ibu cuma pengen tahu kabar kamu. Ya udah, dilanjut ya. Bu Yayu merasa lega mendengar kabar itu. Ia berkali-kali mengingatkan Hanum agar selalu menjaga diri dan juga rajin ibadah. Hanum hanya mengiyakan dengan singkat lalu segera mematikan panggilan tersebut. Ia sebenarnya merasa sedikit bersalah karena telah berbohong. Namun rasa bersalah itu hilang saat Rika kini mengajaknya bersiap-siap untuk berangkat kerja. Kenyataannya pekerjaan yang dimaksud Rika bukanlah sebagai pelayan restoran. Malam itu Rika membawa Hanum ke sebuah klub malam yang sangat berisik. Lampu warna-warni berkedip dengan cepat dan bau alkohol tercium di mana-mana. Hanum pun kini diperkenalkan kepada pemilik klub dan langsung diberikan pakaian yang jauh lebih seksi dan berani daripada yang pernah ia pakai di desa. Madam, ini orang yang aku bilang itu. Cantik juga kamu. Terima kasih madam. Nama kamu siapa? Nama aku Hanum madam. Baiklah. Sekarang kamu ganti baju. Malam ini kamu ajari dia ya Rik, biar dia bisa menerima tamu. Ucap madam kepada Rika.
Sementara saat itu, Hanum awalnya merasa ragu, namun saat melihat uang tips yang diberikan oleh salah satu tamu, ia langsung berubah pikiran. Baginya ini adalah jalan pintas untuk mendapatkan kemewahan yang ia impikan. Sementara di sisi lain, kehidupan di lingkungan kontrakan Bu Eca memiliki aturannya sendiri. Kawasan itu dipimpin oleh seorang ketua RT bernama Pak RT Darto. Pak Darto adalah pria parubaya yang dikenal sangat ramah dan sering membantu warga, entah itu pendatang ataupun warga yang sudah lama. Namun istrinya yang bernama Bu Mira memiliki sifat yang sangat bertolak belakang. Bu Mira adalah sosok yang tegas, keras dan sangat menjaga nama baik lingkungan tersebut. Ia tidak suka jika ada pendatang yang membawa pengaruh buruk atau melanggar norma-norma kesopanan. Kehadiran Hanum dan Rika di lingkungan itu mulai menarik perhatian warga. Setiap hari mereka baru pulang saat azan subuh berkumandang, atau bahkan saat matahari sudah mulai tinggi. Warga yang sedang mulai aktivitas pagi pun sering melihat Hanum turun dari ojek atau turun dari mobil dengan pakaian yang minim dan wajah yang masih penuh riasan. Bu RT, itu gimana sih Bu? Dia kan pendatang Bu. Bu ya dibilangin Bu, pakaiannya yang sopan kalau kesini. Warga di sini kan udah taat Bu sama aturan. Udah ibu-ibu, kalian semua tenang ya. Nanti biar saya dan suami saya yang urus. Ucap Bu Mira saat itu kepada warga yang sedang belanja. Singkatnya suatu sore saat Hanum sedang duduk di depan teras kontrakan. Pada saat itu Pak Darto datang berkunjung. Awalnya ia hanya niat melakukan pendataan warga baru dan meminta kakak memberikan arahan sembari mengenai aturan-aturan di lingkungan ini. Pak Darto berbicara dengan sangat sopan kepada Hanum. Hanum pun yang memang sangat berbicara dan juga pandai. Ia menanggapi Pak Darto dengan nada yang sedikit menggoda. Neng, ini masukan saja dari para warga dan aturan. Neng Hanum kalau bisa, pulangnya jangan terlalu pagi terus. Warga di sini banyak yang mulai membicarakan kalian loh, Neng. Aduh, Pak RT ini gimana sih, Pak? Saya kan kerjanya cari uang halal di restoran. Pulang pagi, ya karena memang shift malam begitu, Pak. Tolonglah, Pak. Bantu jelaskan ke warga ya, Pak. Saya kan sendirian di kota ini. Lagian, butuh bantuan Bapak juga. Ucapnya sembari mengalus paha dari Pak RT. Pak RT tampak salah tingkah, ia yang biasanya tegas sebagai ketua RT. Tiba-tiba merasa iba sekaligus tertarik dengan kecantikan Hanum. Iya, Neng. Nanti saya bantu ngomong ya. Singkatnya sejak pertemuan itulah Pak Darto jadi lebih sering mampir ke area kontrakan Bu Eca dengan alasan memeriksa keamanan. Ia sering terlihat berbincang terlalu lama dengan Hanum di sudut gang atau di depan pintu kamar. Hubungan yang awalnya hanya sekedar tegur sapa, kini perlahan berubah menjadi kedekatan yang tersembunyi. Pak RT juga yang sudah memiliki nomor HP Hanum. Kini terkadang Pak RT suka memberikan perhatian yang lebih kepadanya. Ia kini sering membawakan makanan atau memberikan sedikit uang tambahan dengan alasan membantu biaya hidup Hanum. Neng, kamu kan sendirian. Ini ada uang jajan buat kamu. Loh Pak, ngapain repot-repot sih Pak RT? Gak usah loh Pak. Nanti dikira warga aku enggak loh. Udah, kamu tenang aja. Ini uang pribadi saya kok. Saya kan orang kaya. Yang penting kamu diam-diam ya. Jangan sampai istri saya tahu. Ucap Pak Darto saat itu. Singkat cerita, Bu Mira, istri Pak Darto, kini mulai merasakan ada yang aneh dengan suaminya. Pak RT yang biasanya langsung pulang setelah urusan selesai, kini sering menghilang berjam-jam. Bu Mira pun juga sering mendengar laporan ibu-ibu pengajian tentang kedekatan suaminya dengan Hanum. Meskipun belum memiliki bukti kuat, kecurigaan Bu Mira semakin besar setiap harinya. Ia mulai sering melewati kontrakan Bu Eca hanya untuk memastikan bahwa di sana tidak ada suaminya. Jikapun ada, ia memastikan apa yang sedang dilakukannya. Gak ada ternyata. Awas saja, kalau sampai aku melihat dia mesra-mesraan sama suamiku, ku geprek dia saat itu juga. Ujar Bu Mira saat itu juga. Sementara di sisi lain di desa Wonorejo, Bu Yayu, ibu dari Hanum,
Ia merasa sangat bangga kepada anaknya. Hanum baru saja mengirimkan sejumlah uang yang cukup besar. Bu Yayu pun menggunakan uang itu untuk memperbaiki atap rumahnya yang bocor dan membeli beberapa kebutuhan pokok. Ia menceritakan kepada tetangganya bahwa Hanum sudah sukses bekerja di restoran besar di kota. Bu Yayu, Bu Yayu kok sekarang kelihatan lebih cantik sih Bu? Ibu perawatan ya? Iya nih Bu, alhamdulillah dapat rezeki sedikit-sedikit dari anak. Loh, emangnya Hanum bukannya masih kuliah Bu? Dia udah lulus, sekarang dia merantau ke kota. Wah, keren ya Bu. Semoga anak saya juga bisa nimbal rezekinya. Kini saat itu, kembali ke kota, suasana di lingkungan kontrakan semakin memanas. Suatu malam Hanum sedang berdiri di kegelapan gang bersama Pak Darto. Mereka sedang berbicara setelah tadi mereka berpelukan mesra. Pak Darto tampak memberikan sebuah amplop berisi uang kepada Hanum. Ini uang buat kamu. Makasih ya. Kamu udah mau romantis sama bapak. Udah mau mijitin bapak juga. Pokoknya, kalau kamu mau melayani bapak, nanti bapak kasih uang lebih. Ucap Pak RT kepada Hanum. Iya Pak, makasih ya sayang. Mereka tidak sadar bahwa Bu Mira sedang memperhatikan dari kejauhan, tepat di balik pohon besar. Melihat perbuatan itu oleh mata kepala sendiri, amarah Bu Mira mulai membara melihat suaminya. Jadi ini yang dilakukan oleh wanita itu, dan juga suamiku. Lihat saja mereka. Di sisi lain saat itu Bu Mira tidak tinggal diam. Warga mulai berkumpul secara sembunyi-sembunyi untuk membahas masalah ini. Mereka merasa ketenangan lingkungan mereka terganggu oleh kehadiran Hanum dan juga Rika. Dua wanita muda yang malah hadir dengan membawa semua masalahnya. Ditambah lagi dengan sikap Pak Darto RT yang sekarang tidak lagi tegas seperti dulu. Di sisi lain rahasia gelap yang disimpan Hanum di tempat kerjanya dan hubungan tersembunyinya dengan Pak RT kini mulai berada di simpang perjalanan. Namun Hanum merasa aman karena ia merasa sudah memiliki kuasa atas Pak RT. Sayang, intinya pokok kalau ada warga yang curiga, kamu tanggung jawab ya. Sudah Hanum, kamu gak usah khawatir. Semua warga tunduk kepadaku. Iya sayang, makasih ya uangnya. Ucap Hanum saat itu dan menciumnya sebelum mereka berpisah sebelum Pak RT pulang ke rumahnya. Sementara di sisi lain suasana di rumah Darto kini terasa dingin. Bu Mira sudah duduk di kursi ruang tamu sambil menatap suaminya yang baru saja pulang dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Beberapa jam sebelumnya Bu Mira memang sudah melihat Pak Darto berada di dekat kontrakan Hanum. Pak, tadi aku lihat Bapak ya. Bapak itu sebenarnya ngapain sih Pak? Ke rumah Hanum terus? Bu, Ibu sabar dulu. Tadi Bapak itu cuma mengurus administrasi, Bu. Cuma itu aja. Bapak nggak bohong kan ini? Enggak, Bu. Kapan Bapak bohong sama Ibu? Kini Pak Darto benar-benar bersyukur karena ia kini masih berhasil. Malam semakin larut saat Pak Darto sudah tertidur pulas karena kelelahan. Bu Mira yang memang sudah curiga, ia mengendap-endap mengambil ponsel suaminya yang diletakkan di atas meja rias. Ia tahu kata sandi ponsel itu. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi pesan singkat. Di sana ia menemukan deretan percakapan antara Pak Darto dan juga Hanum. Isinya bukan soal administrasi desa, melainkan kata-kata mesra dan janji-janji manis. Pak Darto bahkan menjanjikan akan membelikan perhiasan baru untuk Hanum. Amarah Bu Mira meledak seketika saat itu. Namun ia menahan diri untuk tidak berteriak agar tidak membangunkan suaminya. Astagfirullah. Jadi selama ini benar Mas Darto selingkuh sama dia. Tak kusangka. Sehingga cerita pagi harinya Bu Mira tidak melabrak suaminya. Ia kini justru keluar rumah dengan wajah yang sangat keras.
Ia mendatangi rumah Pak Hadi dan Pak Seno, dua tokoh warga yang paling disegani di lingkungan itu. Bu Mira menunjukkan semua bukti pesan singkat tersebut. Ia menceritakan bagaimana suaminya telah digoda oleh seorang pendatang yang tidak tahu diri. Pak Hadi dan Pak Seno yang memang sudah lama kesal dengan tingkah laku Hanum dan Rika langsung tersulut emosi. Mereka merasa nama baik kampung telah dirusak oleh kehadiran wanita malam seperti Hanum. Ini nggak bisa dibiarkan ya Bu Mira. Kalau dibiarkan, semua suami di kampung ini bisa rusak, kata Pak Hadi dengan nada bicara yang cepat. Kabar itu menyebar dengan sangat cepat dari mulut ke mulut. Para ibu-ibu di kawasan itu mulai berkumpul di warung. Mereka merasa terancam dengan keberadaan Hanum yang dianggap sebagai penggoda. Rencana untuk memberi pelajaran kepada Hanum pun kini mulai disusun secara diam-diam. Mereka sepakat untuk menunggu Hanum pulang kerja malam itu. Saya juga tidak tega, Pak, melihat anak-anak saya mendapatkan permaluan ketika tahu bahwa ayahnya selingkuh dengan wanita haram seperti dia, Pak. Sudah, Bu Mira tenang saja. Nanti malam kita labrak dia bareng-bareng. Kita seret dia dan beri hukuman untuk dia. Singkat cerita pada saat itu, di dalam kamar kontrakannya Rika yang sedang merapikan pakaian. Ia merasa suasana di lingkungan tersebut sudah semakin tidak aman. Ia kini mengajak Hanum untuk mencari tempat tinggal lain yang lebih tertutup. Namun Hanum justru tertawa dan merasa di atas angin. Ia merasa sangat aman karena merasa telah memegang kendali atas Pak Darto sebagai ketua RT. Num, kayaknya kita nggak bisa deh tinggal di sini terus. Warga di sini itu terlalu cepu, Num. Aku udah nggak nyaman. Udahlah, Rik. Kamu kenapa sih, Rika? Orang tempat tinggal nyaman-nyaman gini kok bilang gak nyaman. Lo itu, gak usah pikirin omongan-omongan warga. Dia kan gak kasih makan kita. Kini Hanum merasa tidak akan ada warga yang berani mengganggunya selama Pak Darto masih berpihak kepadanya. Tepat malam itu Hanum berangkat kerja seperti biasa. Ia memakai pakaian yang sangat mencolok dan riasan yang tebal. Ia tidak sadar bahwa di balik jendela-jendela rumah warga, banyak mata yang sedang mengawasinya dengan penuh kebencian. Setelah Hanum pergi, warga mulai berkumpul di pos ronda. Jumlahnya kini semakin banyak. Bukan hanya bapak-bapak, tapi juga para ibu yang dipimpin oleh Bu Mira. Mereka membawa senter dan beberapa kayu panjang. Bahkan ada yang membawa senjata tajam. Udah Pak, Bu, kita harus beri dia pelajaran. Kalau bisa, bunuh saja sekalian. Saya sudah muak, Pak. Desa kita ini bisa-bisa kena azab. Tepat pukul jam menunjukkan 3 pagi. Sebuah taksi berhenti di depan gang. Hanum turun dengan langkah yang terlihat sedikit lemas. Ia tampak mabuk dan juga sedikit mengantuk. Ia kini berjalan santai memasuki gang menuju kontrakannya. Saat ia tiba di depan pagar kontrakan Bu Eca, tiba-tiba lampu jalan yang biasanya redup langsung terang karena banyak senter yang diarahkan ke wajahnya. Hanum terkejut dan menutup matanya dengan tangan. Itu dia, Pak. Itu dia perempuannya. Tangkap, tangkap, teriak Pak Seno saat itu. Sekelompok orang langsung menyerbu dan menyeret Hanum keluar dari area kontrakan. Tolong ini ada apa, Pak? Pak, saya nggak salah apa-apa ya, Pak. Bu Eca sang pemilik kontrakan pun langsung keluar dengan wajah pucat. Ia mencoba melerai dan meminta warga untuk berbicara baik-baik. Ia mengingatkan warga agar tidak melakukan kekerasan. Namun suara Bu Eca tenggelam oleh teriakan amarah warga yang saat itu sudah kehilangan akal sehatnya. Diam kamu ya Bu Eca. Dia udah melanggar norma-norma Bu di sini. Dia selingkuh sama Pak RT. Astagfirullahaladzim. Hanum, itu benar. Enggak Bu, enggak itu fitnah. Itu fitnah Bu. Namun saat itu Bu Mira langsung datang. Fitnah. Dasar perempuan pelacur. Kamu kira saya nggak tahu ya? Ini buktinya, Bu. Pada saat itu Pak Darto yang baru terbangun karena mendengar keributan, ia lari terpontang-panting menuju lapangan. Ia terkejut ketika melihat istrinya memimpin massa. Pak Darto mencoba menembus kerumunan untuk menenangkan situasi.
Ia sadar posisinya sedang terancam, ia pun mencoba berteriak agar warga bubar dan mengancam akan melaporkan kejadian ini ke polisi atau aparat desa yang lebih tinggi. Pak, sudah. Jangan main hakim sendiri, Pak. Ini ada apa? Gak usah sosokan kamu ya, Pak Darto. Kamu juga harusnya malu punya kelakuan begini, Pak. Ini, istri Bapak sudah memberitahu kami semua kalau Bapak selingkuh sama dia. Pak Darto yang sudah tidak bisa apa-apa lagi, ia ketakutan akhirnya pun ia menjauh. Ia mencoba menelpon kantor polisi setempat namun tangannya gemetar hebat. Bu Mira saat itu melangkah maju di tangannya. Ia membawa sebuah jerigen plastik berisi cairan bening yang baunya sangat menyengat. Itu adalah jerigen berisi bensin. Tanpa basa-basi, Bu Mira membuka tutup itu dan menyiramkan isinya ke sekujur tubuh Hanum. Hanum yang saat itu sudah kelelahan dan tak berdaya. Ia hanya merintih kesakitan. Bu, ibu mau ngapain, Bu? Kenapa dia disiram bensin? Saya mau dia mati, Pak. Bu Mira, jangan, Bu. Itu udah keterlaluan. Namun Bu Mira tidak peduli lagi. Matanya sudah gelap karena rasa dikhianati yang sangat dalam. Ia merogoh saku daster yang ia kenakan dan mengeluarkan sebuah korek api gas. Dengan tangan yang stabil, ia menyalakan pemantik itu. Ini balasan untuk perempuan penggoda sepertimu. Ia melemparkan korek api yang menyala itu ke arah Hanum. Seketika saat itu api menyambar bensin yang membasahi baju dan tubuh Hanum. Kini api besar langsung berkobar tinggi. Teriakan Hanum yang sangat memilukan menggema di gang sempit itu, memecah kesunyian malam. Warga yang tadi beringas kini lari berhamburan karena ketakutan melihat pemandangan yang sangat mengerikan tersebut. Hanya Bu Mira yang tetap berdiri tegak menatap api yang sedang melahap Hanum dengan tatapan kosong. Sementara di sisi lain saat itu, Rika sahabatnya hanya bisa bersimpuh di tanah sambil menutup telinganya. Ia tidak kuat mendengar suara teriakan temannya. Bu Eca pingsan di depan teras kontrakannya. Pak Darto pun menjatuhkan ponselnya ke aspal. Ia terduduk lemas dengan wajah pucat pasi. Hanum, Nom, ya Allah Nom. Tega kalian ya Bu, tega. Sementara di sisi lain jauh di desa Wonorejo, Bu Yayu yang sedang duduk di teras rumahnya yang baru saja diperbaiki. Ia menatap ke arah jalan raya menunggu kabar dari Hanum. Setelah 2 hari kematiannya, ia tidak mendapatkan kabar sama sekali. Ia belum tahu bahwa putri tunggalnya telah meninggal dengan cara yang sangat tragis di tangan warga yang marah. Kematian Hanum menjadi berita besar di kota itu, namun bagi warga di sekitar kontrakan Bu Eca, kejadian malam itu meninggalkan trauma yang mendalam. Pak Darto dicopot dari jabatannya sebagai ketua RT, dan ia diusir dari lingkungan tersebut oleh warga yang merasa malu atas perbuatannya. Lingkungan yang tadinya akrab kini menjadi saling curiga dan dingin. Singkat cerita pada saat itu, kabar kematian Hanum sampai ke desa itu. 2 orang polisi datang ke rumah Bu Yayu dengan membawa dokumen dan beberapa barang milik Hanum yang tersisa. Saat polisi menjelaskan bahwa Hanum tewas akibat aksi main hakim sendiri karena dituduh menggoda suami orang, Bu Yayu langsung jatuh pingsan di teras rumahnya. Warga desa yang mendengar berita itu merasa sangat terkejut. Innalillahi ya Allah. Iya Bu, ibu yang sabar ya Bu. Hanum, maafin ibu nak. Ibu merasa gagal mendidik kamu. Bu Yayu benar-benar sangat menyesal karena dulu terlalu menuruti ambisi Hanum untuk hidup mewah. Sementara di sisi lain, suasana di lingkungan kontrakan Bu Eca di kota kini tidak pernah kembali normal. Meskipun garis polisi sudah dilepas, bau hangus seolah masih tertinggal di lapangan kecil itu. Bu Mira yang statusnya hukumnya masih dalam pemeriksaan, mulai sering bermimpi buruk setiap kali memejamkan mata. Ia melihat Hanum berdiri di ujung ranjangnya. Di sisi lain Pak Darto yang kini sendiri hidup dalam kegelisahan yang luar biasa. Ia merasa sangat bersalah karena membiarkan Hanum menghadapi masa itu sendirian. Namun ia terlalu pengecut untuk mengakui bahwa ia yang memicu perannya kemarahan warga. Num, maafkan Bapak Num, gara-gara Bapak kamu mati.
Puncaknya terjadi pada suatu hari yang mendung saat Bu Eca sedang menyapu halaman. Beberapa warga yang sedang lewat melihat Bu Eca tiba-tiba berhenti menyapu dan tubuhnya menjadi kaku. Kepalanya tertunduk lalu perlahan mendongak dengan mata yang melotot merah. Bu Eca tiba-tiba tertawa dengan suara yang sangat serak dan berat. "Kalian semua pikir sudah selesai? Saya menuntut keadilan," teriak Bu Eca yang sedang kerasukan. Suaranya sangat mirip dengan Hanum saat sedang marah. Bu Eca menunjuk ke arah rumah Pak Darto yang tidak jauh dari sana. Pak Darto yang mendengar keributan itu keluar dari rumah dengan wajah pucat. "Jangan hanya yang saya salahkan sendiri. Darto juga ikut menghancurkan hidup saya. Dia masih selamat," teriak Bu Eca sambil menunjuk tepat ke wajah Pak Darto. Warga yang melihat kejadian itu mulai saling lirik. Mereka menyadari bahwa selama ini Pak Darto memang menyembunyikan keterlibatannya demi menyelamatkan jabatannya. Hingga pada saat itu, Bu Mira yang keluar menyusul suaminya hanya bisa berdiri mematung mendengar teriakan itu. "Hanum, sebaiknya kamu pergi dari sini." "Kamu mau apa, Mira? Gara-gara kamu aku mati. Aku mau suamimu si Darto juga mati." Pada saat itulah, Bu Eca yang terasukan arwah dari Hanum, ia benar-benar menggila. Ia mengambil pisau dan langsung menusuk jantung Mira. Tepat setelah itu, semua warga pun ketakutan. "Pak, tolong Pak, tolong itu, tolong." Hingga pada saat itulah, setelah keadaan sudah kembali tenang, Bu Eca jatuh lemas dan tidak sadarkan diri di tanah. Kejadian kerasukan itu membuat warga semakin takut untuk membicarakan kasus Hanum. Sementara di sisi lain Darto yang saat itu benar-benar merasa bersalah. Ia yang sudah memang bercerai dengan Bu Mira dan Mira sudah meninggal dengan tragis itu. Ia tetap mengurus jenazah dari mantan istrinya. Singgahnya saat itu, di desa Wonorejo Bu Yayu hidup sebatang kara. Rumahnya kembali terlihat kusam karena tidak ada lagi kiriman uang untuk biaya perawatan. Ia mengingat dan mengenang kisah anaknya yang dulu hidup dengan bahagia sebelum semuanya hancur karena ia ingin hidup kaya. Namun kini yang tersisa hanyalah penyesalan. Hanum, gadis desa yang bermimpi hidup mewah, justru mati dengan cara yang paling menyakitkan. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai habis. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.